Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita mengenai termodinamika kimia. Nah, jadi termodinamika dan energi. Nah, nama istilah termodinamika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata tem, artinya heat atau panas, dan dynamics artinya adalah power atau tenaga. Nah, jadi termodinamika ini adalah suatu cabang ilmu yang pelajari mengenai perpindahan energi, kemudian juga pengaruhnya pada sifat fisika dari suatu zat. Nah, sedangkan untuk energi sendiri ini adalah kemampuan atau dorongan yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan. Nah, kemudian kita kenal adanya internal energi. Nah, ini terdiri dari energi bisa translasional, kemudian vibrasional, rotasional energi pada level molekuler dari suatu zat ya. Nah, jadi di sini misalnya ini potensial energinya di sini bisa kita lihat ada 10 unit, kemudian kinetik energinya 0. Ketika benda tersebut itu kita dijatuhkan secara bebas ya. Nah, di sini nanti potensial energinya tinggal 7 unit dan terbentuk kinetik energi sebesar 3 unit. Jadi di sini kita ingat kembali hukum kekekalan energi yang mengungkapkan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke dalam bentuk yang lain. Jadi kalau misalnya suatu benda itu punya energinya, potensial energinya misalnya 10 unit ya, kemudian ketika dia bergerak maka sebagian itu akan diubah ke energi kinetik dan sebagian lagi itu masih dalam bentuk energi potensial. Nah, berlaku juga untuk benda yang lainnya. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi akan diubah ke bentuk yang lainnya. Kemudian jadi penerapan dari termodinamika sendiri kita bisa lihat, jadi termodinamika tadi kan pelajari mengenai perubahan energi pada suatu reaksi. Nah, ini nanti berkaitan dengan usaha, kemudian dengan kalor yang diperlukan untuk menjalankan suatu reaksi, kemudian perubahan kalor yang terjadi pada setiap reaksi tersebut. Nah, di sini ada beberapa penerapan konsep dari termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin kita lihat di sini ya, pada gambar yang sebelah kanan ini adalah refrigerator atau kulkas. Nah, kita ingat kembali pada saat belajar konsep perpindahan panas, di mana sistem kerja dari kulkas itu dia menggunakan arus konveksi sehingga nanti akan terjadi perputaran kalor. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga pada rumah dengan tenaga surya ya, rumah dengan panel surya di sini. Kita lihat dari sinar matahari, kemudian nanti disimpan energinya, kemudian energi dari sel surya ini yang dikumpulkan oleh sel surya ini itu dapat diubah menjadi panas, atau misalnya bisa diubah menjadi energi listrik yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari, misalnya bisa dalam bentuk pemanas air di kamar mandi. Kemudian di sini terjadi perpindahan panas ya. Oke. Nah, kemudian hubungan energi dalam reaksi kimia. Jadi kita akan pelajari nantinya ada sifat energi dan jenis-jenis energi, kemudian perubahan energi dalam reaksi kimia, kemudian mengenai hukum satu termodinamika yaitu membahas mengenai energi, kerja dan kalor, kemudian juga entalpi reaksi kimia. Di sini nanti ada entalpi, kemudian entalpi reaksi, ada persamaan termokimia, perbandingan delta H atau perubahan entalpi dan delta entropi. Nah, kemudian untuk jenis-jenis energi sendiri,
Ini ada beberapa. Yang pertama ada energi radiasi. Energi radiasi sendiri itu berasal dari matahari dan merupakan sumber energi utama di bumi. Kemudian ada energi termal atau energi panas. Ini berkaitan dengan gerakan acak dari atom-atom atau molekul-molekul. Kemudian energi kimia itu tersusun dalam satuan struktur zat kimia. Kemudian ada energi nuklir, ini tersimpan dalam gabungan neutron dan proton pada atom. Kemudian juga ada energi potensial, yaitu energi yang tersedia akibat posisi suatu benda. Nah, ini adalah jenis-jenis energi yang ada. Kemudian kita juga membicarakan mengenai sistem dan lingkungan. Nah, pada perkuliahan yang lalu kita sudah membahas sedikit mengenai sistem dan lingkungan ya. Jadi untuk sistem sendiri adalah tempat berlangsungnya suatu reaksi termodinamika ya. Kemudian untuk lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem. Nah, jadi sistem ini menjadi fokus perhatian dari peneliti, sedangkan lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Katakanlah misalnya kita mau mereaksikan antara larutan HCl dengan NaOH. Nah, kedua larutan tersebut kita masukkan nih. Yang pertama misalnya kita masukkan dulu larutan HCl-nya, kemudian kita tambahkan larutan NaOH ke dalam beker plus ya. Jadi sistemnya di situ adalah larutan yang bereaksi. Kemudian lingkungannya adalah ini ya, udara di sekitar gelas kimia seperti itu. Jadi untuk pengertiannya sistem dan lingkungan seperti itu. Kemudian di sini sistem sendiri bisa kita bagi menjadi 3, ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Untuk sistem terbuka sendiri ini sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan massa ya. Kemudian kalau pada sistem tertutup itu hanya memungkinkan terjadinya perubahan energi, sedangkan pada sistem terisolasi itu tidak ada perpindahan energi maupun massa. Nah, kita lihat di sini, ini perbedaan ketiganya antara sistem terbuka, kemudian sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Jadi untuk sistem terbuka, misalnya kita masukkan air panas ke dalam botol, maka di sini akan terjadi perpindahan kalor. Jadi lama-lama air yang ada di dalam botol itu dia lebih mudah untuk menjadi dingin ya, atau suhunya turun. Kemudian juga perpindahan massa. Nah, ketika air mendidih itu kita masukkan ke dalam botol, maka kan sebagian dia akan teruap. Nah, jadi nanti massanya akan berkurang. Kemudian yang kedua untuk sistem tertutup di sini misalnya adalah air panas kita masukkan ke dalam botol yang disumbat di sini. Ini perpindahan energinya masih bisa untuk terjadi perpindahan energi. Kemudian untuk massanya sendiri tidak, karena kan ketika kita masukkan air panas ke dalam botol, kemudian nanti sebagian air itu ada yang menguap, tetapi dia masih terperangkap di dalam sistem tersebut, sehingga kan untuk massanya sendiri tidak akan berkurang. Kemudian kalau sistem terisolasi, misalnya air panas kita masukkan ke dalam termos. Nah, ini sehingga tidak memungkinkan terjadinya perubahan energi maupun perubahan massa. Gitu. Kemudian untuk keadaan sistem di sini, untuk variabel keadaan sistem itu bisa berkaitan dengan N atau banyaknya zat. Kemudian mungkin lebih ke banyaknya partikel ya, kemudian atau banyaknya ion. Kemudian ada volume, kemudian ada P, pressure, tekanan, dan T, temperatur. Nah, kemudian di sini untuk variabelnya dari Z-nya itu nanti kita berbicara mengenai volume, kemudian P-nya yaitu tekanan absolut, dan T-nya itu adalah temperatur absolut. Nah, nanti untuk persamaan keadaan gasnya kita bisa menggunakan persamaan gas ideal, yaitu P dikalikan V sama dengan nRT, seperti itu. Nah, kemudian untuk hukum Zeerat Law of Thermodynamics, hukum termodinamika ke-6.
Nah, pada hukum termodinamika K0 ini dijelaskan bahwa jika ada dua benda itu dalam keadaan keseimbangan termal, nah dengan benda yang ketiga mereka juga dalam keadaan sama-sama dalam keadaan kondisi termal. Nah, kemudian kalau kita mereplace, kita menggantikan benda ketiga itu dengan termometer, maka hukum termodinamika K0 itu dapat diungkapkan kembali, yaitu ketika ada dua benda itu dalam keadaan keseimbangan termal, itu pada saat kedua benda tersebut memiliki pembacaan suhu yang sama, walaupun keduanya itu tidak kontak atau tidak berhubungan langsung. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada dua benda itu mencapai keseimbangan termal, itu ini terjadi setelah mereka itu kontak tetapi pada kondisi yang terisolasi ya, yang benar-benar kondisi lingkungan yang terisolasi. Nah, misalnya kita punya besi dengan suhu 150, kemudian tembaga dengan suhu 270. Nah, kedua benda ini misalnya kita satukan, maka nanti akan tercapai keseimbangan termal, yaitu besinya nanti akan berubah suhunya turun menjadi 60 derajat Celcius, sementara tembaganya akan naik suhunya menjadi 60 derajat Celcius. Nah, jadi untuk hukum termodinamika K0 ini mendeskripsikan konsep suhu. Jadi kalau ada dua sistem dalam keadaan keseimbangan termal, maka keduanya mempunyai suhu yang sama. Nah, bila tidak dalam keseimbangan termal, maka keduanya mempunyai suhu yang berbeda. Nah, untuk sistem keseimbangannya sendiri nanti ada keseimbangan termal, kemudian ada keseimbangan mekanik, dan keseimbangan material. Nah, misalnya kita punya tiga sistem nih, ada A, B, dan C. Nah, faktanya secara eksperimen, misalnya di sini, jika sistem A berada pada keseimbangan termal dengan sistem B, dan sistem B juga dalam keadaan keseimbangan termal dengan C, maka bisa disimpulkan bahwa A ada dalam keseimbangan dengan C. Nah, seperti itu. Jadi di sini misalnya kita punya sistem A itu berada dalam keseimbangan termal dengan B, dan B itu dalam keseimbangan termal dengan C, berarti A itu dalam keadaan keseimbangan termal juga dengan yang C, seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Ini tadi penjelasannya, A ini dalam keadaan keseimbangan termal dengan B, kemudian yang C dalam keadaan keseimbangan termal dengan B, maka ini sama dengan A dalam keadaan keseimbangan termal dengan yang C. Keadaan keseimbangan termal itu A dengan B misalnya, di sini berarti suhu A itu sama dengan suhu B, kemudian suhu A sama dengan suhu C, sehingga bisa disimpulkan nanti suhu sistem B itu sama dengan suhu sistem C. Jadi pada penerapan hukum termodinamika K0 ya di sini ya. Jadi if A, jadi jika A itu dalam keadaan keseimbangan termal dengan C dan B itu dalam keadaan keseimbangan termal dengan C, maka di sini A itu dalam keadaan keseimbangan termal dengan B. Maka bisa disimpulkan bahwa suhu A sama dengan suhu B sama dengan suhu C, seperti itu. Kemudian untuk penerapannya sendiri, hukum termodinamika K0, bagaimana sih termometer air raksa itu bekerja untuk mengukur suhu badan. Nah, kita ingat kembali konsep dari hukum termodinamika K0. Jadi ketika ada dua objek itu yang terpisahkan, tetapi dalam keadaan keseimbangan termodinamika dengan objek yang ketiga, nah mereka berarti ketiganya itu dalam keadaan keseimbangan termal antar satu sama yang lainnya. Jadi kalau misalnya air raksa nih, kemudian kita pakai termometer air raksa kita gunakan untuk mengukur suhu badan, kita ingat kembali konsep dari perpindahan panas ya. Jadi kalor itu perpindahan kalor itu berpindah dari objek yang lebih panas ke objek yang lebih dingin, sama hanya dengan pada prinsip penggunaan dari termometer.
Jadi termometer itu kalau kita biarkan itu kan suhunya dia mengikuti suhu kamar. Nah, kenapa ketika kita gunakan untuk mengukur suhu badan itu akan menunjukkan suhu badan kita? Karena ketika kontak langsung antara termometer dengan tubuh kita, misalnya kita biasanya gunakan untuk mengukur suhu badannya di bagian ketiak ya. Jadi itu akan terjadi perpindahan kalor dari tubuh menuju ke termometer, sehingga nantinya kalor dari panas yang ada di dalam tubuh dengan panas yang ada di dalam kalorimeter itu sama. Nah, itu ditunjukkan dengan suhu yang dimunculkan pada termometer. Nah, seperti itu. Atau pada skalanya itu dia akan naik sampai ke titik di mana suhunya itu sama, seperti itu. Nah, kemudian untuk aplikasinya, kemudian pada suhu berapakah air itu mulai menguap? Nah, apakah 100 derajat? Jadi nanti kita harus membedakan antara titik uap dengan titik didih, seperti itu. Nah, kemudian untuk skala temperatur kita bisa lihat, jadi all temperature scales are based on some easily reproducible state such as the freezing and boiling point of water. Jadi untuk skala temperatur itu merupakan suatu keadaan yang bisa diulang ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menentukan titik didih, titik beku. Nah, untuk yang freezing point, titik beku ini, jadi misalnya sebagai contoh ya, ini ada campuran dari es dengan water, itu akan mencapai keseimbangan pada tekanan 1 atm dan ini pada suhu 0 derajat Celcius atau 32 Fahrenheit. Nah, kemudian untuk yang titik didih itu jadi campuran dari air dengan uap air itu akan mencapai keseimbangan pada tekanan 1 atm itu pada suhu 100 derajat Celcius atau 212 Fahrenheit. Nah, ingat di sini the ice point itu titik beku itu sama dengan titik pada saat air itu mulai membeku. Nah, seperti itu. Kemudian untuk termodinamik temperatur, skala temperatur, jadi temperatur scale itu skala dari temperatur atau skala dari termometer itu bergantung pada sifat dari zat yang mau kita ukur ya. Nah, jadi nanti skalanya itu bisa 3, ada skala Celsius, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin atau Rankine scale. Nah, kalau yang Celsius itu adalah skala berdasarkan SI ya. Kemudian skala internasional ya. Kemudian kalau Fahrenheit itu banyak digunakan di negara Inggris. Kemudian yang Kelvin itu juga skala internasional. Kalau yang Rankine scale itu yang berlaku juga di Inggris. Nah, ini perbandingannya antara ketiganya. Nah, jadi untuk perbedaan suhu pada ini derajat Kelvin dengan derajat Celcius itu sama. Kemudian perbedaan suhu, jadi selisih suhu ya, misalnya keadaan awal dengan keadaan sesudah itu kalau di Reaumur sama Fahrenheit juga sama. Tetapi di sini yang perlu kita ingat adalah konversinya, misalnya dari Celsius ke Kelvin, Celsius ke Reaumur, Celsius ke Fahrenheit dan sebagainya. Nah, kalau dari Celsius ke Kelvin berarti kita tambahkan 273,15. Kemudian untuk yang Reaumur itu berarti dari Fahrenheit tambah 459,67. Kemudian yang Reaumur itu sama dengan 1,8 dikalikan Celsius, suhu pada Kelvin, kemudian Fahrenheitnya nanti 1,8 dikalikan suhu pada Celsius ditambah 32. Jadi perbandingannya seperti itu.